Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 95. Bab 481 Kaisar Kuno Toushi. Apakah Gyo Kaisar Kuno? Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata aneh yang keluar dari mulut Xiao Yan, dan melihat ekspresi tertegun di wajahnya. Tangannya dengan erat memegang Gyo kuno misterius yang keren dan berkata, "Kamu mengenali benda ini?" Sun Er menghirup udara dingin yang dalam. Ekspresinya berubah dengan cepat. Itu lama kemudian sebelum dia mengatupkan giginya dan dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Yan. Dia berkata dengan lembut, "Xiao Yan gege. Dari mana kamu mendapatkan ini?" Saat seluruh klan dipindahkan, sesepuh memberi saya untuk menjaganya tetap aman. Xiao Yan menatap ekspresi aneh Sun Er dan cemberutnya semakin dalam. Dia bertanya dengan suara yang dalam. "Apa itu?" Jadi benda ini, bagian dari kunci yang dipegang klan Xiao sebenarnya adalah giok Kaisar Kuno Toushi. Sun Er menatap tajam ke giok kuno di tangan Xiao Yan. Sebuah pikiran di dalam hatinya dengan cepat melonjak dan menggelinding seperti air banjir. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya sebelum segera membukanya. Kejutan di matanya berangsur-angsur menjadi tenang saat dia melakukannya. Xiao Yan gege, jangan mengambil giok Kaisar Kuno Toushi ini di depan siapapun di masa depan. Ingat. Siapa saja? Sun Er memegang erat tangan Xiao Yan. Ada kesungguhan yang belum pernah terlihat sebelumnya di wajahnya. Meskipun mungkin ada sangat sedikit orang di benua ini yang dapat mengenali hal ini, jika orang lain tahu bahwa Anda memiliki giok Kaisar Kuno Toushi, saya khawatir Anda akan segera mengundang bencana yang fatal. Bahkan, Akademi Jianan ini mungkin menyerangmu karena keinginannya. Suara Sun Er sangat lembut, sepertinya takut ada orang yang menguping. Melihat ekspresi serius Sun Er, wajah Xiao Yan juga menjadi jauh lebih serius. Tangannya memegang batu giok kuno yang misterius ini. Sedikit dingin dipancarkan darinya, menyebabkan hatinya tetap tenang setiap saat. Dia mengangguk dan berkata dengan lembut. "Mengapa benda ini disebut giok Kaisar Kuno Toushi? Bukankah itu hanya simbol dari kepala klan dari klan Xiao kita?" Sun Er mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, "Setelah sekian lama, mungkin saat ini tidak ada lagi orang di klan Xiao yang tahu tentang latar belakang bongkahan giok ini. Oleh karena itu, ini hanya diperlakukan sebagai semacam simbol kepala marga diturunkan dari mulut ke mulut. Selain itu, digunakan untuk menyimpan sedikit jejak spiritual di dalamnya, agar dengan mudah memberitahu anggota klan tentang kehidupan dan kematian kepala klan." Apa sebenarnya sejarahnya? Mendengar Anda berbicara dengan cara ini, yang disebut giok Kaisar Kuno Toushi tampaknya menjadi hal yang sangat luar biasa. Mengapa itu ada di klan Xiao kita? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Ini lebih dari sekedar luar biasa. Sun Er tertawa getir di dalam hatinya tapi dia menggelengkan kepalanya. Xiao Yan gege. Karena beberapa alasan, saya tidak dapat memberitahu Anda terlalu banyak hal sekarang. Jika tidak, itu tidak akan memberi manfaat sedikit pun bagi Anda. Jika Anda percaya Sun Er, maka dengarkan saya saat ini. Di masa depan, jangan mengeluarkan batu giok ini di depan siapapun. Xiao Yan mengerutkan alisnya sampai membentuk garis. Dia menatap wajah Sun Er yang agak memohon dan hatinya melembut sesaat kemudian. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dan mengangguk. Dengan membalikkan tangannya, dia menyimpan giok kuno yang sangat misterius itu ke dalam cincin penyimpanannya. Sun Er menghela nafas lega hanya saat melihat Xiao Yan menyimpan giok kuno dengan benar. Dia dengan lembut berkata, "Xiao Yan gege. Tetap tersembunyi. Meskipun potongan batu giok Kaisar Kuno Toushi di tangan Anda belum lengkap, itu masih menyembunyikan energi dan kekuatan magis yang sangat besar. Namun, sampai sekarang, para tetua di klan Xiao hanya meneliti dan mengetahui tentang kemampuan kecil yang tidak signifikan dalam menyimpan jejak spiritual. Di masa mendatang, ini mungkin memberi Anda banyak bantuan." Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya bersinar saat dia menatap Sun Er. Dalam sekejap, mereka berdua tiba-tiba menjadi diam. Suasana hening ini menyebabkan Sun Er merasa sangat tidak nyaman. Ini terutama terjadi di bawah tatapan Xiao Yan yang bersinar. Tawa pahit tanpa sadar muncul di hati Sun Er.
Dia menghela nafas, mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke tatapan Xiao Yan. Suaranya lembut dan lembut saat dia berbicara. Xiao Yan Gege. Ada beberapa hal yang aku sembunyikan darimu, tapi percayalah pada Sun Er. Hal-hal itu sama sekali tidak membahayakan Anda sedikit pun. Percayalah kepadaku. Selama Xiao Yan Gege memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Sekte Awan Berkabut, aku akan memberitahumu tentang segalanya, termasuk faksi di belakang Sun Er, dan hubungannya dengan klan Xiao. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Sun Er. Lama kemudian, dia perlahan mengangguk. Tangannya mengusap kepala Sun Er, dan dia berkata dengan suara yang dalam dan lembut. Baiklah, aku akan menunggu hari ketika kamu mengungkapkan semuanya kepadaku. Begitu dia mengatakan ini, dia memimpin dengan memutar tubuhnya dan berjalan langsung menuruni tangga. Sun Er sekali lagi tertawa getir saat dia menatap punggung Xiao Yan yang telah menghilang di tangga. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata dengan lembut. Ah, lupakan saja. Saya tidak perlu repot dengan misi dari klan. Membuat saya mengambil Giok Kaisar Kuno Toushi dari tangan Xiao Yan Gege adalah sesuatu yang tidak bisa saya lakukan. Bagaimanapun, tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Orang-orang di klan seharusnya tidak dapat menebak bahwa itu ada di tangan Xiao Yan Gege. Cahaya bulan yang redup tersebar ke dalam ruang hitam yang gelap, menyinari ruangan itu sampai agak redup. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur. Kekuatan spiritualnya benar-benar keluar dari tubuhnya saat persepsi spiritualnya menyelimuti seluruh ruangan. Setiap sudut gelap di dalam ruangan itu berulang kali digeledah olehnya. Kehati-hatian seperti itu berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum Xiao Yan mengetuk cincin hitam gelap itu. Segera, jejak cahaya samar melayang keluar dan diaglomerasi menjadi sosok tua beberapa saat kemudian. Guru, mulut Xiao Yan bergerak saat melihat sosok Yao Lao. Yang terakhir melambaikan tangannya dan menyuarakan pikirannya. Aku tahu bahwa kamu ingin bertanya tentang masalah Giok Kaisar Kuno Toushi. Namun, bahkan saya hanya samar-samar mendengar tentang hal ini dan belum pernah melihatnya. Xiao Yan sedikit kecewa saat mendengar ini. Dia menyelidiki. Lalu apakah guru tahu persis apa itu? Aku hanya bisa memberitahumu bahwa Giok Kaisar Kuno Toushi ini mungkin terkait dengan Kaisar Kuno Toushi 1000 tahun yang lalu. Yao Lao terdiam beberapa saat sebelum akhirnya dia berbicara perlahan. Kaisar Kuno Toushi. Xiao Yan terkejut. Dia menggumamkan kalimat ini sekali lagi dari mulutnya. Sesaat kemudian, dia berkata dengan tidak yakin. Itu manusia. Mungkin tidak berlebihan untuk memanggilnya dewa. Yao Lao menghela nafas. Ada rasa hormat yang tak bisa dijelaskan dalam suaranya. Hati Xiao Yan bergetar. Tenggorokannya menggulung sedikit. Dia secara alami tahu bahwa tidak ada yang namanya kaisar di dunia ini. Jika seseorang bersikeras bahwa ada, maka itu akan menjadi makhluk hidup yang telah melatih Douki sampai tahap puncak di mana mereka dapat bersaing dengan langit dan bumi. Jangan bilang, dia adalah Doudi. Suara Xiao Yan bergetar sedikit saat dia mengucapkan dua kata terakhir. Di benua ini, tidak peduli siapa itu, seseorang tanpa sadar akan berbicara dengan hormat ketika menyebutkan frasa yang mewakili puncak tertinggi dan tak tertandingi ini. Iya. Semangat Yao Lao juga sedikit bergetar saat ini. Suaranya yang rendah dan dalam bergema di seluruh ruangan ini. Di benua Douki, seorang elit Doush yang mungkin dianggap sama langka seperti tanduk unicorn atau bulu burung phoenix. Namun, Doudi adalah sesuatu yang sangat sulit untuk ditampilkan. Penghalang yang tidak bisa dilewati adalah penghalang yang sangat besar yang menghadapkan banyak orang dengan bakat yang begitu luar biasa sehingga surga dan bumi pun kagum. Banyak yang hanya bisa mundur secara diam-diam. Mengesampingkan zaman kuno yang sudah hilang, di era saat ini, dengan pengecualian Kaisar Kuno Toushi 1000 tahun yang lalu, benua, menurut apa yang saya tahu, masih belum melihat kemunculan yang lain. Dousheng dan Doudi, meskipun mereka hanya berbeda satu tingkat, itu seperti perbedaan antara surga dan bumi. Selama bertahun-tahun, orang-orang kuat yang memiliki kualifikasi untuk berdiri di puncak kata ini akhirnya gagal untuk mencapainya. Giok Kaisar Kuno Toushi, di tanganmu mungkin barang yang dirumorkan ditinggalkan oleh Kaisar Kuno Toushi?
Meskipun saya tidak terlalu yakin tentang penggunaan pastinya, dari kelihatannya, tampaknya hanya sebagian kecil. Namun, hanya nama pemiliknya saja sudah cukup untuk menarik orang-orang kuat di benua untuk bergegas dan merebutnya. Karenanya, ada beberapa logika dari pacar kecilmu itu untuk tidak membiarkanmu mengeluarkan benda ini di depan siapapun. Ekspresi Yao Lao agak serius. Dia tidak pernah menyangka bahwa klan Xiao benar-benar memiliki benda misterius yang bisa mengacak-acak seluruh benua. Selain itu, dia tahu betul situasi parah seperti apa yang akan dihadapi Xiao Yan jika berita ini bocor. Orang-orang kuat yang akan menarik benda ini bukanlah orang-orang yang bisa dibandingkan dengan sekte awan berkabut. Kemungkinan bahkan salah satu dari mereka yang datang sudah mencapai kekuatan yang sebanding dengan saat dia berada di puncaknya. Dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak diragukan lagi tidak memiliki kemampuan untuk melawan Kaisar kuno Toushi. Xiao Yan menghela nafas dan tertawa getir. Dia tiba-tiba memiliki perasaan ilusi. Awalnya, apa yang dia pikir adalah kenang-kenangan klan biasa tiba-tiba sekarang menjadi sesuatu yang memiliki hubungan dengan orang seperti Kaisar yang legendaris. Transformasi yang tampaknya tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan merasa itu agak tidak nyata. Saya tahu dampak dari masalah ini agak terlalu besar. Anda bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi hari ini. Hanya kami bertiga yang tahu tentang masalah ini dan saya pikir itu tidak akan bocor. Di masa depan, Giok kuno Toushi ini mungkin memiliki beberapa manfaat untuk diberikan kepada Anda. Namun, sekarang, kekuatan Anda masih jauh dari kemampuan untuk bersentuhan dengan kedalamannya. Oleh karena itu, biarkan diam-diam tetap berada di ring penyimpanan Anda. Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berbicara saat dia melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan tertawa getir dan mengangguk. Hanya ini yang bisa dia lakukan saat ini. Namun, hatinya tidak dapat dihindari untuk merasa tidak yakin sekarang karena dia tiba-tiba memiliki harta karun yang besar ini. Mulai besok, Anda harus memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, untuk mundur dan masuk ke kelas Do Uling sesegera mungkin untuk meningkatkan peluang keberhasilan merebut api hati yang jatuh sedikit. Yao Lao tersenyum dan menyarankan. Xiao Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum hatinya menjadi sedikit lega. Apa yang disebut Doudi itu memang sangat jauh darinya sehingga dia bahkan tidak bisa mencapainya bahkan jika dia mencoba. Sekarang, hal yang paling penting baginya adalah api hati api di dalam menara pemurnian Ki Langit berkobar. Benda itu bisa memberinya kekuatan yang sebenarnya. Bahkan jika seseorang berasumsi bahwa yang disebut Giok Kaisar kuno Toushi adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Toushi Doudi yang legendaris tanpa membahas validitas klaim ini, Xiao Yan tidak percaya bahwa dia akan dapat memahaminya secara menyeluruh setelah beberapa studi singkat mengingat begitu banyak nenek moyang klan Xiao gagal melakukannya. Oleh karena itu, daripada menaruh harapannya pada Giok Kaisar kuno Toushi dengan penggunaan yang tidak pasti, ini sedikit lebih dapat diandalkan dan nyata. Bab 482, Anggur Langit Kayu Hijau. Saat Xiao Yan keluar dari kamarnya keesokan harinya, secara kebetulan dia melihat Hu Jia dan Wu Hao yang sudah kembali. Hu Jia sedikit berbeda dari biasanya tapi penampilan Wu Hao sedikit jelek. Wajahnya memar kecil. Meski membawa banyak luka di wajahnya, orang gila pertarungan ini nampaknya memiliki ekspresi bersemangat dan fanatik. Ketika Xiao Yan mengamati sikapnya, dia melihat ada sedikit agresivitas dan ketajaman ekstra padanya. Jelas, setelah berkerumun di arena pertarungan selama beberapa hari ini telah menyebabkan orang ini mendapatkan sesuatu. Xiao Yan, levelmu benar-benar maju. Ketika mereka berdua melihat Xiao Yan dan merasakan auranya yang lebih lembut dan lebih kuat dari beberapa hari yang lalu, mereka berdua tanpa sadar bertanya dengan heran. Xiao Yan mengangguk. Dia berhenti di aula dan tersenyum saat dia bertanya kepada Wu Hao. Bagaimana arena pertarungan? Ada banyak orang kuat. Selain itu, mereka adalah tipe orang kuat yang diasah dalam pertarungan sejati. Mereka jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan orang-orang di akademi luar, yang hanya tahu cara berlatih. Saya berada di sana selama 4 hari dan bertarung 8 ronde, menang 3 dan kalah 5. Pada akhirnya, saya masih kehilangan hampir 20 hari, energi api. Wu Hao menganggukkan kepalanya. Evaluasinya tentang arena pertarungan cukup tinggi. Oh.
Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Bahkan seseorang dengan kekuatan Wu Hao tidak dapat mempertahankan tingkat kemenangan 50% di arena pertarungan. Tampaknya ada banyak orang kuat seperti awan di dalam arena pertarungan. Ini menyebabkan dia tertarik. Jika kamu punya waktu, kamu bisa pergi ke fighting arena untuk mencoba. Itu adalah tempat yang bagus untuk mengasah diri sendiri. Wu Hao memasukkan kue di tangannya ke dalam mulutnya dan berkata dengan samar. Selama periode setelah ini, saya khawatir saya tidak akan sering pergi ke Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk berlatih. Saya pikir arena pertarungan lebih cocok untuk saya. Xiao Yan tersenyum. Dia akan berbicara ketika dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia menyadari bahwa Sun Er yang berjalan menuruni tangga. Xiao Yan tersenyum pada Sun Er. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Kebetulan semua orang hadir. Saya akan memberitahu Anda semua bahwa saya berencana untuk pergi ke retret dalam Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk jangka waktu tertentu. Selama periode ini, saya harus menyerahkan masalah di Gerbang Pan kepada kalian bertiga. Mundur. Ketiga orang di aula itu agak tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Beberapa saat kemudian Sun Er bertanya. Berapa lama? Sampai aku menembus level bintang 8. Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. Anda telah menerobos ke 7 bintang hanya untuk sementara waktu dan Anda berpikir untuk menerobos lagi? Bahkan dengan bantuan Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar, seseorang tidak akan memiliki kecepatan seperti itu kan? Hu Jia merajut alisnya dan bertanya. Seseorang memang tidak akan memiliki kecepatan seperti itu di level pertama atau kedua. Namun, bukankah kita memiliki kartu kristal api hijau? Benda ini cukup untuk memungkinkan kita masuk ke tingkat kelima atau bahkan ke-6 untuk berlatih. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Mata Wu Hao langsung melebar saat mendengar ini. Dia berkata, tingkat kelima atau ke-6? Tidakkah Anda tahu bahwa setiap kali Anda menuruni Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar, dengan satu tingkat, api hati akan menjadi semakin kuat dan panas? Dengan kekuatan Anda sebagai bintang 7 Dado Usi, Anda akan dapat berlatih paling banyak di tingkat ketiga. Tingkat kelima atau ke-6 akan membutuhkan seseorang setidaknya menjadi bintang 4 Do Uling dan di atasnya untuk menahannya. Hu Jia di sampingnya juga sedikit mengangguk. Setelah mengenal akademi dalam selama periode waktu ini, dia juga mengetahui beberapa informasi mengenai Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar. Kalian semua dapat yakin bahwa Xiao Yan Gege mampu melakukannya. Bukankah kalian semua pernah melihat banyak kejadian tak terduga yang terjadi di sekitarnya? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, reaksi Sun Er berbeda dari Wu Hao dan Hu Jia. Dia hanya sedikit terkejut sebelum dia segera mengangkat cangkir tehnya dengan tangannya yang lembut dan menyesap sedikit sebelum berbicara dengan suara lembut. Pemahamannya tentang Xiao Yan sedikit lebih besar dari dua lainnya. Selain itu, dia juga mengerti bahwa mengingat karakter Xiao Yan, pasti tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak dia yakini. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dia yang memiliki inti api teratai hijau, mampu mengabaikan kekuatan api hati dan korosi racun api. Dari perspektif siswa lain, ini mungkin merupakan hambatan yang sangat besar dalam pelatihan. Namun, di depannya, benda-benda ini bahkan tidak akan menunda langkahnya setengah inci. Melihat Xiao Yan sudah mengambil keputusan, Wu Hao dan Hu Jia hanya bisa menganggukkan kepala. Selama periode di mana saya dalam retret, Anda semua harus lebih memperhatikan geng putih. Bai Cheng itu tampaknya bukan orang yang murah hati. Saya pikir bahkan dengan perjanjian setengah tahun itu, kemungkinan dia akan diam-diam memainkan beberapa trik kecil. Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit ketika dia menyebutkan Bai Cheng. Orang gelap dan jahat itu terus membuat orang merasa tidak nyaman di hati mereka. Xiao Yan Gege, kamu bisa tenang dan melakukan retret. Ketika Anda keluar, Anda akan melihat gerbang Pan yang lebih kuat. Adapun Bai Cheng itu, jika dia benar-benar ingin menyebabkan halangan secara diam-diam, dia tidak bisa menyalahkan kita karena tidak mengikuti aturan akademi dalam. Sun Er mengangguk dan berbicara dengan senyum tipis. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan Sun Er yang bertanggung jawab, Xiao Yan secara alami akan bisa merasa nyaman sepenuhnya. Dia tidak benar-benar memandang satupun Bai Cheng dengan serius.
Tepat sekali. Apakah ada tempat di akademi dalam di mana seseorang bisa mendapatkan berbagai bahan obat atau inti monster? Xiao Yan meneguk teh di cangkir tehnya sekaligus sebelum tiba-tiba bertanya. Bahan obat? Inti monster? Sun Er merenung sejenak sebelum mengangguk. Dia berkata, wilayah timur akademi dalam adalah area perdagangan. Ada banyak benda aneh yang dijual di sana yang meliputi banyak bahan obat. Hal-hal ini adalah yang ditemukan sendiri oleh para siswa akademi dalam jauh di pegunungan. Namun, Anda akan membutuhkan energi api jika ingin membelinya. Setelah mengingat lokasi di kepalanya, Xiao Yan menepuk pantatnya dan mengucapkan selamat tinggal pada 3 orang lainnya sebelum dia meninggalkan area tempat tinggal siswa baru. Setelah itu, dia berjalan sampai ke wilayah timur akademi dalam yang disebutkan Sun Er. Kali ini, retretnya akan berlangsung lama. Selain itu, untuk menampilkan efek terbaik selama latihan, dia juga perlu mempersiapkan beberapa hal. Ukuran akademi dalam sangat luas. Xiao Yan harus menghabiskan total setengah jam untuk pergi dari tempat tinggal siswa baru ke bagian timur akademi dalam. Namun, untungnya yang disebut area transaksi di dalam akademi dalam bisa dianggap sebagai tempat yang populer. Oleh karena itu, selalu ada orang yang datang dan pergi di sepanjang jalan yang menuju ke sana sehingga Xiao Yan tidak tersesat. Setengah jam kemudian, Xiao Yan berhenti di luar alun-alun yang sangat luas. Ada cukup banyak meja batu yang dipasang di dalam alun-alun. Pada saat ini, ada bermacam-macam barang yang mempesona ditempatkan di atas meja batu ini. Kerumunan yang berdesakan di luar meja batu ini. Popularitas besar tempat ini menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit terdiam. Kebisingan di sekitarnya hampir menyebabkan Xiao Yan kehilangan posisinya saat dia masuk ke area perdagangan yang sangat besar ini. Dia memutar tubuhnya dan masuk ke kerumunan manusia. Tatapannya berulang kali menyapu item di atas meja batu itu. Saat tatapannya menyapu mereka, kejutan di hatinya meningkat. Dia menyadari bahwa beberapa barang yang dijual di sini sebenarnya tidak kalah dengan beberapa kota besar di wilayah Black Corner. Mungkin itu karena akademi dalam itu sendiri terletak jauh di dalam pegunungan yang luas, tetapi beberapa item langka di antara yang ada di meja batu adalah hal-hal yang akan sulit dilihat di beberapa toko di wilayah Black Corner. Setelah Xiao Yan merasakan keheranan di hatinya, dia mulai mencari bahan obat yang dia butuhkan. Hal-hal yang dia butuhkan bukanlah untuk memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Karenanya, tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Setelah menghabiskan 1 jam untuk menjelajahi harta karun dan menghabiskan hampir 30 hari, energi api, dia hampir mendapatkan semua bahan obat yang dia butuhkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat energi api pada kartu kristal api hijau yang telah sangat menyusut. Dia awalnya berpikir bahwa lebih dari 100 hari, energi api dianggap cukup baik. Dia tidak menyangka bahwa itu tidak dapat menahan pengeluarannya. Setelah mendesah habis energi api di dalam hatinya, Xiao Yan memutuskan untuk meninggalkan tempat yang bising ini. Namun, tubuhnya baru saja berbalik saat suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Anak kecil. Kios ke-8 di depan Anda. Pergi ke sana dan lihat. Xiao Yan terkejut saat mendengar Yao Lao berbicara tiba-tiba. Dia segera menoleh dengan agak ragu-ragu dan mengarahkan pandangannya ke kios ke-8 di depannya. Namun, dia sedikit terkejut saat menyadari bahwa kerumunan manusia yang semula berdesakan tampaknya kosong dari tempat itu. Beberapa siswa yang pernah melewati tempat ini dengan sigap melompati daerah tersebut seperti kelinci. Xiao Yan membawa keraguan di dalam hatinya saat dia mengangkat langkahnya dan masuk ke dalam aliran manusia saat dia berjalan ke daerah yang agak istimewa. Saat dia mendekati area di mana aliran manusia terputus, matanya bergerak di sepanjang kios dan melirik, hanya untuk melihat ada pria berpakaian abu-abu pucat duduk bersila di belakangnya. Matanya tertutup rapat saat dia mengabaikan kerumunan manusia di sekitarnya. Cara dia tampaknya tidak seperti seseorang yang keluar untuk menjual sesuatu. Orang ini, auranya sangat kuat. Aku takut bahkan Bai Cheng tidak bisa menandinginya. Tampaknya dia adalah ahli lain di peringkat kuat. Meskipun auranya sangat kuat, itu dipenuhi dengan semacam permusuhan yang berapi-api dan kejam. Tampaknya temperamen orang ini tidak terlalu baik. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam,
Aura pria berjubah abu-abu itu masih tidak dapat lepas dari indera Xiao Yan meskipun yang terakhir menyembunyikannya dengan sangat baik. Pikiran aneh segera melintas di hati Xiao Yan saat dia merasakan auranya. Tatapan Xiao Yan bergeser dari pria berjubah abu-abu ke platform batu saat dia perlahan menyapunya. Saat tatapan Xiao Yan menyapu dirinya, keterkejutan yang dia rasakan di dalam hatinya menjadi semakin padat. Ada cukup banyak inti monster dari berbagai elemen yang ditampilkan di atas meja batu. Selain itu, inti monster ini berada di sekitar peringkat 4. Binatang ajaib dengan peringkat seperti itu sudah cukup untuk menjadi tandingan seorang elit Douling. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini telah mengalahkan begitu banyak dari mereka sekaligus. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas karena terkejut. Tatapannya yang terus bergerak tiba-tiba berhenti. Suara kaget rendah dan lembut terdengar di dalam hatinya saat matanya menatap item di tengah meja batu. Hal yang menarik perhatian Xiao Yan adalah pohon anggur kering yang panjangnya sekitar setengah kaki. Pohon anggurnya berwarna hijau zamrud, seperti sepotong batu giok yang bagus. Ada garis-garis alami samar yang digambar di atasnya. Itu berakhir seperti ular hijau yang berkelok-kelok. Hal yang paling aneh adalah tanaman merambat hijau tua yang kering ini masih mengeluarkan aroma aneh yang membuat seseorang merasa segar. Melihat titik ini, orang akan tahu bahwa benda ini tidak biasa. Ini adalah... Meskipun Xiao Yan dapat mengetahui bahwa benda ini seharusnya menjadi barang paling langka di atas meja batu hanya dengan melihat penampilannya, dia tidak dapat mengidentifikasi apa itu hanya dengan sepengetahuannya. Anggur surgawi kayu hijau. Tawa samar Yao Lao mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Anggur surgawi kayu hijau? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Segera, jantungnya bergetar dan kegembiraan diam-diam memenuhi wajahnya. Anggur surgawi kayu hijau. Salah satu item yang diperlukan untuk menyempurnakan pil roh tanah. Sungguh tidak terduga bahwa dia akan sangat beruntung menemukannya di sini. Harus dikatakan bahwa keberuntungannya berada pada batasnya. Bab 483 Rekan Aneh. Xiao Yan menekan kegembiraan di dalam hatinya dan keluar dari aliran manusia. Dia perlahan berjalan menuju meja batu yang agak istimewa ini. Setelah melihat aksinya, aliran manusia di sekitarnya tanpa sadar menghentikan langkah kaki mereka. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiao Yan tampaknya berkontraksi dengan kesenangan menonton kesenangan. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di depan platform batu. Matanya tertuju ke pohon anggur surgawi kayu hijau. Setelah ragu-ragu sejenak, tangannya terulur ke arah itu. Ci. Tepat saat tangan Xiao Yan hendak menyentuh pohon anggur kayu hijau itu, angin kencang tiba-tiba bertiup di udara ke arahnya. Kekuatan angin bahkan menyebabkan rambut di tangan Xiao Yan berdiri karena shock. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia merasakan ketajaman kekuatan. Sebuah pikiran melewati hatinya dan nyala api berwarna hijau segera melonjak keluar dari dalam roh penerimaan. Setelah itu, dengan cepat bergerak melewati beberapa jalur ki sebelum tiba-tiba melepaskan diri dari tubuhnya dan dengan cepat melilitkan tangannya yang menarik. Hah! Saat tangan Xiao yang dibungkus oleh nyala api berwarna hijau, seruan terkejut tiba-tiba terdengar. Angin tajam itu segera dimusnahkan. Setelah berhasil menarik tangannya, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk menatap pria berjubah abu-abu di depannya. Pada saat ini, yang terakhir sudah membuka matanya. Wajahnya kaget saat dia menatap Xiao Yan. Ketika tatapan Xiao Yan menyapu mata orang lain, dia sedikit terkejut saat melihat bahwa mata pihak lain sebenarnya dipenuhi dengan cahaya merah aneh yang bercampur dengan beberapa keganasan. Xiao Yan tidak asing dengan jenis cahaya merah ini. Selama seseorang dilatih untuk waktu yang lama di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar, kondisi seperti itu akan muncul. Biasanya, ini disebut racun api yang menyerang tubuh seseorang. Namun, hanya ada sedikit cahaya merah di mata orang-orang yang dia lihat beberapa hari yang lalu. Di sisi lain, orang di depannya, keseluruhan matanya tampak dipenuhi dengan cahaya merah. Jelas, racun api telah menyerang jauh ke dalam tubuhnya. Invasi serius racun api di tubuh seseorang adalah yang pertama dilihat Xiao Yan sampai sekarang. Jika Anda tidak membeli, jangan hanya menyentuh secara acak. Pria berpakaian abu-abu itu mengedipkan mata merahnya saat dia dengan dingin melirik Xiao Yan.
Setelah itu, dia berbicara dengan pelan sambil menarik jari-jarinya yang disatukan, tampak seperti pisau. Xiao Yan sedikit terhibur dengan sikap pria berpakaian abu-abu ini. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya di dalam hatinya. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang di sekitar menjauhi orang ini. Pembeli sebenarnya hampir diserang ketika dia melihat barang dagangannya. Terlepas dari seberapa tinggi peringkat item yang dia tunjukkan, kemungkinan hampir tidak ada orang yang berani membelinya. Siapa bilang saya tidak membeli? Xiao Yan menyilangkan lengannya di depan dadanya, dan menjawab dengan nada yang sama acuh tak acuh. Jangan beri aku basa-basi. Jika ingin membeli, kamu bisa mengeluarkan energi api untuk membelinya. Berdebat di sana-sini dan membuang-buang waktu. Perasaan kesal melintas di pupil matanya yang memerah. Tangan pria berpakaian abu-abu itu tiba-tiba menghantam meja batu saat dia berbicara dengan marah. Invasi racun api ke dalam tubuhnya sebenarnya seserius ini, bahkan pikirannya telah terpengaruh olehnya. Xiao Yan tidak peduli dengan teguran marah dari pria berpakaian abu-abu itu. Wajahnya menjadi sedikit serius. Sungguh tak terduga bahwa racun api di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar, sebenarnya sekuat ini. Tampaknya dia harus lebih berhati-hati ketika dia berlatih di masa depan meskipun dia memiliki inti api teratai hijau yang melindungi tubuhnya. Berapa harga pohon anggur hijau ini? Xiao Yan menunjuk ke arah pohon surgawi kayu hijau yang aneh dan bertanya dengan samar. Dari bagaimana pihak lain menempatkannya di tempat yang paling menarik perhatian, orang dapat memahami bahwa orang ini sebenarnya mengetahui kelangkaan benda ini. Oleh karena itu, kemungkinan akan ada kesulitan jika Xiao Yan ingin mendapatkannya secara sembarangan seperti di masa lalu. 400 hari, energi api. Pria berpakaian abu-abu itu menjawab dengan suara dingin. Saat pria berpakaian abu-abu mengucapkan kata-kata ini, seluruh area tiba-tiba menjadi sunyi. Tatapan yang biasa mereka lihat satu sama lain seperti yang biasa mereka lihat pada orang gila. 400 hari, jumlah besar semacam ini adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat diperoleh beberapa orang dalam 1 tahun atau bahkan 2 tahun. Apakah nafsu makan orang ini tidak berlebihan? Meskipun mereka juga dapat melihat bahwa tanaman merambat hijau ini sedikit unik, pasti tidak akan ada beberapa orang yang percaya bahwa energi api itu bernilai 400 hari. Di bawah harga setinggi langit seperti ini, lupakan pengamat di sekitarnya, bahkan Xiao Yan juga tanpa sadar menggerakkan mulutnya. 400 hari, orang ini. Saya khawatir ini sedikit mahal, bukan? Xiao Yan menelan nafas yang tersedak di dadanya sebelum berbicara dengan cemberut. Meskipun aku tidak tahu apa sebenarnya pohon anggur surgawi kayu hijau ini, 2 binatang ajaib kelas Do Uang bertarung sampai mati memperebutkannya. Itu cukup untuk membuktikan nilainya. Apalagi untuk mendapatkannya, saya hampir membuang nyawa saya. Karena itu, 400 hari, energi api, tidaklah mahal. Jika Anda benar-benar tidak mampu membelinya, silakan pergi. Jangan ganggu saya berbisnis. Pria berpakaian abu-abu itu melirik Xiao Yan dan menjawab sebelum melambaikan tangannya. Meskipun pria berpakaian abu-abu itu berbicara dengan mudah, kata-katanya ini masih menyebabkan kerumunan di sekitarnya menjadi agak terguncang. Merebut sesuatu dari tangan 2 binatang ajaib kelas Do Uang. Orang ini memang layak menjadi orang paling gila di Akademi Dalam. Beberapa kejutan serupa juga melintas di mata Xiao Yan. Tatapan yang biasa dia lihat pada pria berpakaian abu-abu memiliki keseriusan tambahan. Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri dan tahu bahwa jika dia benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak memiliki banyak kepercayaan untuk berhasil merebut benda unik semacam ini dari tangan 2 binatang ajaib kelas Do Uang. Orang di depannya ini mungkin sombong dan liar, tetapi dia memang memiliki sarana untuk melakukannya. Bisakah Anda mengubahnya menjadi sesuatu yang lain? Misalnya menukar barang lain untuk itu? Saya tidak dapat mengambil 400 hari, energi api. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Pohon anggur surgawi kayu hijau adalah bahan utama dalam menyempurnakan pil roh tanah. Selain itu, jika dia ingin berhasil menelan, api hati jatuh. Pil roh tanah adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang terjadi, dia harus mendapatkan semua bahan obat yang diperlukan dan inti monster yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh tanah di tangannya sebelum dia mendapatkan api hati jatuh.
Jumlah bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh tanah mungkin tidak banyak, tapi semuanya adalah barang yang sangat langka. Ambil contoh pohon anggur surgawi kayu hijau ini. Jika dia membiarkannya lewat hari ini, Xiao Yan tidak tahu persis kapan dia akan menemukannya lagi. Oleh karena itu, dia tentu tidak akan mudah menyerah. Ya, kamu bisa. Saya membutuhkan teknik Dou di kelas. Apakah Anda memiliki? Pria berpakaian abu-abu itu tidak ragu-ragu dengan saran Xiao Yan. Dia membuka mulutnya dan mengubah tuntutannya. Namun, harga ini sekali lagi menyebabkan Xiao Yan dan siswa sekitarnya menjadi sedikit tidak bisa berkata-kata. Di kelas. Sepertinya tidak banyak siswa di akademi dalam ini yang memiliki teknik Dou sekelas itu. Tentu saja, Xiao Yan memang memiliki semacam teknik Dou kelas D. Selain itu adalah teknik Dou tipe ketangkasan. Akan tetapi, teknik ini juga merupakan sesuatu yang dia perlukan untuk berlatih tetapi tidak memiliki waktu untuk melakukannya. Memintanya untuk menggunakannya untuk ditukar dengan pohon anggur surgawi kayu hijau membuatnya merasa seolah-olah itu memotong dagingnya. Wajah Xiao yang tidak stabil karena terus berubah dengan cepat untuk sementara waktu. Di bawah fokus tatapan sekitarnya, dia menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, "Saya juga tidak dapat mengeluarkan teknik Dou kelas D." Pria berpakaian abu-abu itu melirik Xiao Yan dengan jijik. Dia terlalu malas untuk mengatakan apapun saat dia langsung menutup matanya sekali lagi dan mengabaikan Xiao Yan. Melihat Xiao Yan dipermalukan, orang-orang di sekitarnya tanpa sadar mengeluarkan tawa rendah. Mereka merasa tindakan Xiao Yan membawa kesedihan itu lucu. Dia memang memiliki temperamen yang aneh. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengabaikan tawa di sekitarnya dan tidak pergi begitu saja. Setelah berdiri lama di depan meja batu, sebuah pikiran tiba-tiba mengguncang hatinya. Tatapannya perlahan menyapu tubuh pria berpakaian abu-abu itu. Sekitar 2 menit setelah tatapan Xiao Yan menyapu pria berpakaian abu-abu itu, kekuatan kuat yang berisi beberapa kemarahan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh pria berpakaian abu-abu itu. Di bawah sapuan kekuatan yang kuat ini, ekspresi siswa di sekitarnya yang mengamati situasi berubah drastis saat mereka buru-buru mundur. Orang bodoh ini akan kurang beruntung. Dia benar-benar membuat marah Lin Yan itu. Dia pantas mendapatkannya. Dia jelas tahu bahwa orang itu memiliki kesabaran terburuk di seluruh akademi dalam, namun dia benar-benar berani membuang waktu. Bukankah dia meminta pemukulan? Tapi orang ini sepertinya cukup familiar. Selain melangkah mundur, siswa di sekitarnya tanpa sadar merasakan kebencian karena terlibat dalam kekacauan itu. Saat itu, keluhan dan ejekan terdengar. Di bawah amarah kuat pria berpakaian abu-abu itu, ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat dia mundur selangkah. Hatinya sedikit terguncang. Dari hanya melihat ini, tampaknya kekuatan orang ini kemungkinan besar di atas bintang 7 Douling. Mata tertutup rapat orang itu sekali lagi perlahan terbuka. Muridnya yang memerah mengandung kekerasan dan amarah. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya dengan suara gelap dan dingin. "Apakah kamu meminta pemukulan?" "Saya tidak ingin bertengkar. Namun, saya cukup tertarik dengan tanaman merambat hijau ini." Xiao Yan mengangkat bahu dan tertawa pelan. Keluar dari area perdagangan dalam 1 menit. Pria berpakaian abu-abu itu menghirup udara dalam-dalam. Suaranya mengandung beberapa kemarahan dan kekerasan yang ditekan saat bergetar. "Saya tidak memiliki 400 hari, energi api, dan saya tidak memiliki teknik Dou kelas D." Xiao Yan mengusap kepalanya, merasa jengkel. Namun, sebelum semua kata-katanya terdengar, aura pria berpakaian abu-abu itu benar-benar meledak. Yang terakhir tiba-tiba berdiri. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Kedua matanya memerah saat angin kencang dari tinjunya hampir merobek udara. Ada bayangan kepalan tangan merah pucat di sepanjang jalur di mana tinjunya diayunkan. Kekuatan agresif yang datang ke arah Xiao Yan menyebabkan ekspresinya berubah. Tubuhnya, bagaimanapun, tetap tegak saat pupil hitam gelapnya menatap sepasang mata yang telah terkorosi oleh racun api. Suara tenang perlahan-lahan keluar. "Namun, saya dapat membantu Anda mengeluarkan racun api di tubuh Anda." Ci. Yang pertama yang dibungkus oleh Dou Qi merah samar tiba-tiba berhenti tepat ketika berada sekitar 2 inci di depan wajah Xiao Yan.
Bersamaan dengan kepalan tangan yang kaku, adalah wajah terkejut dari pria berpakaian abu-abu itu. Kamu, apa yang kamu katakan? Kemarahan cerah di matanya sedikit redup saat pria berpakaian abu-abu itu membuka mulutnya dan bertanya dengan suara yang agak gemetar. Jari Xiao Yan dengan lembut menyentuh kepalan tangan di depannya. Setelah itu, dia perlahan meletakkannya. Xiao Yan langsung memandang pria ini yang tampaknya cukup kuat di dalam akademi dalam dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya akan membantu Anda mengeluarkan racun api di dalam diri Anda dan Anda memberi saya tanaman merambat hijau ini. Apa yang Anda katakan tentang transaksi ini? Ekspresi pria berpakaian abu-abu berubah intens saat dia sekali lagi mendengar suara Xiao Yan. Xiao Yan tidak peduli tentang bentrokan di dalam hati pria berpakaian abu-abu itu. Dia memasukkan tangannya ke lengan bajunya dan diam-diam menunggu jawaban pihak lain. Di area perdagangan yang bising ini telah turun ke dalam keheningan sementara. Banyak tatapan tertembak ke tubuh Xiao Yan sambil membawa kejutan. Orang ini benar-benar telah menaklukkan orang paling gila di Akademi Dalam, itu benar-benar sulit dipercaya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 484 Kesepakatan. Kejutan di wajah pria berpakaian abu-abu itu berlanjut untuk beberapa saat sebelum perlahan menjadi semakin redup. Dia dengan dingin menatap Xiao Yan dan bertanya, "Mengapa saya harus percaya bahwa Anda memiliki kemampuan seperti itu? Saya pernah membiarkan cukup banyak elit di Departemen Alkemis memeriksa racun api di dalam tubuh saya, tetapi mereka semua mengatakan tidak mungkin untuk menghilangkannya. Atas dasar apa Anda dapat melakukannya? Kedalaman di mana Anda terkena racun api memang pertama kalinya saya melihat kasus seperti itu." Xiao Yan melirik ke wajah pria berpakaian abu-abu di mana kemarahan sekali lagi muncul. Dia melanjutkan dengan acuh tak acuh. "Namun, apakah kamu punya pilihan lain sekarang? Mungkin Anda sendiri mungkin sudah merasakan bahwa racun api saat ini diam-diam mengikis akal sehat Anda. Jika terus seperti ini untuk waktu yang lama, saya khawatir Anda akan menjadi bubuk yang akan meledak dengan sedikit kontak." Ekspresi pria berpakaian abu-abu berubah sedikit. Kata-kata Xiao Yan ini memang telah menyentuh bagian terdalam hatinya. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum mengencangkan tinjunya dan perlahan mengalihkannya dari depan Xiao Yan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Siapa sebenarnya kamu? Jika Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mengeluarkan racun api di tubuh saya, Anda seharusnya bukan siapa-siapa." Murid baru Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan menjawab sambil menangkupkan tangannya ke arah pria berpakaian abu-abu itu. "Xiao Yan. Dia adalah pemimpin dari Gerbang Pan, Xiao Yan." Ketika kata-kata Xiao Yan terdengar, riak secara alami muncul dari sekelilingnya. Sebagian besar siswa Akademi Dalam telah mendengar tentang masalah Gerbang Pan dan Xiao Yan selama periode waktu ini. "Xiao Yan. Sepertinya aku pernah mendengar nama ini sebelumnya. Ini dari orang yang menghabisi semua siswa yang lebih tua selama kompetisi berburu energi api, kan?" Pria berpakaian abu-abu itu merenung sejenak sebelum keterkejutan segera melintas di wajahnya saat dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan mengabaikan banyak tatapan aneh di sekitarnya saat dia tersenyum dan mengangguk. Kebanyakan dari mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api adalah orang yang tidak berguna. Tidaklah mengherankan jika kamu mengalahkan mereka, kamu adalah seorang alkemis. Pria berpakaian abu-abu itu tidak memberikan wajah apapun kepada siswa yang lebih tua yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa membantu tetapi menggunakan nada yang agak ragu untuk bertanya pada Xiao Yan. "Iya." Xiao Yan menjentikkan jarinya. Gumpalan api berwarna hijau muncul di ujung jarinya. "Kupikir meski itu bukanlah sesuatu yang mutlak, bisa memanggil api esensi di kelas Dado Usi seharusnya bisa membuktikan statusku, kan? Jika Anda tidak mempercayai saya dapat membiarkan Anda melihat jubah alkemis saya." Pria berpakaian abu-abu itu menatap gumpalan api berwarna hijau. Beberapa kejutan melintas di matanya saat dia merasakan suhu tinggi yang dipancarkan sebelum dia berbicara. "Nyala api milikmu ini memang sedikit lebih kuat daripada orang-orang di Departemen Alkemis. Aku percaya kamu. Tapi, biarpun kau bisa mengeluarkan racun api di dalam tubuhku, tampaknya hanya menghilangkan tanaman hijau itu, yang jelas luar biasa,
hanya dengan obatnya sedikit. Ketika dia berbicara sampai saat ini, pria berpakaian abu-abu itu tersenyum. Mengapa kita tidak melakukannya seperti ini? Jika Anda benar-benar dapat mengeluarkan racun api di tubuh saya, tanaman merambat hijau ini akan menjadi milik Anda jika Anda menambahkan energi api selama 100 hari di atasnya. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia menatap pria di depannya dan tatapannya menatap mata yang dipenuhi dengan cahaya merah. Sungguh tak terduga bahwa pria ini, yang tampaknya pemarah, benar-benar memiliki sisi pencatut ini padanya. Saya tidak menambahkan, Xiao Yan menggeleng acuh tak acuh. Dia berkata dengan sikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak masalah bagi saya jika Anda setuju dengan kesepakatan ini. Meskipun saya membutuhkan benda ini, saya tidak harus mendapatkannya sekarang. Adapun racun api di tubuh Anda, jika Anda terus menunda mengobatinya, saya pikir bahkan Grandmaster Alchemist akan tidak berdaya. Jika Anda tidak mau, maka kita bisa melupakannya. Anda mengancam saya. Pria berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Kebenaran seperti yang saya katakan. Saya bisa menunda tetapi Anda tidak bisa. Karenanya, Anda bisa melupakan impian mewah Anda untuk menambahkan harga lain. Ini karena Anda dirugikan. Tentu saja, jika Anda adalah salah satu dari jenis orang yang memandang kematian sebagai pulang, saya hanya bisa mengakui bahwa saya tidak beruntung. Namun, dari kelihatannya, tidak terlihat bahwa kamu adalah seseorang seperti itu. Xiao Yan mengejek. Kamu, pria berpakaian abu-abu itu sedikit membosankan. Dia mengatupkan giginya dan dengan kasar mengangguk beberapa saat kemudian. Dia berkata dengan keras. Baiklah, saya setuju dengan persyaratan Anda. Selama Anda benar-benar bisa mengeluarkan racun api di dalam tubuh saya, tanaman merambat hijau ini akan menjadi milik Anda. Namun, Anda harus ingat bahwa itu harus dikeluarkan sepenuhnya. Jika saya merasa masih ada residu racun api yang tersisa pada saat itu, lupakan tentang mendapatkan tanaman merambat hijau. Saya khawatir Anda masih harus menderita rasa sakit dari kilatan. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menjentikkan lengan bajunya, membalikan tubuhnya dan berjalan keluar dari area perdagangan. Melihat dia berjalan mendekat, aliran manusia yang padat dengan cepat berpisah dan membentuk sebuah jalan. Pria berpakaian abu-abu di belakangnya berbalik dan meremas semua barang di meja batu ke dalam cincin penyimpanannya seolah-olah dia sedang membuang sampah. Setelah itu, dia dengan cepat mengikuti Xiao Yan. Berapa lama racun api terkumpul di dalam tubuh Anda? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya pada pria berpakaian abu-abu yang duduk di depannya di dalam ruangan yang tenang. Sebelum dia membantu yang terakhir mengeluarkan racun, dia perlu menanyakan dengan jelas tentang kondisi yang terakhir. Sekitar 1,5 tahun atau lebih, ketika dia menyebutkan ini, ekspresi pria berpakaian abu-abu menjadi jelek. Namun, ketika dia ingat bahwa orang di seberangnya adalah alkemis yang akan membantunya mengeluarkan racun, dia hanya bisa menelan iritasi di hatinya saat dia menjawab. Selama periode waktu itu, aku sangat ingin meningkatkan kekuatanku. Oleh karena itu, saya terus melakukan retret di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar. Selain itu, retret saya adalah 1 hingga 2 bulan sekaligus. Racun api terus menumpuk dalam masalah ini. Pada akhirnya, ketika saya menemukannya, racun api telah terjalin erat dengan douki saya dan tidak dapat dipisahkan. Benar, saya dipanggil Lin Yan. Anda bisa langsung memanggil saya dengan nama saya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menatap mata Lin Yan yang memerah. Beberapa saat kemudian sebelum dia menarik pandangannya. Setelah merenung selama hampir 7-8 menit, dia perlahan berkata, kedalaman racun api yang terkumpul di tubuhmu agak melebihi harapanku, jika kamu tidak ingin mati, lebih baik kamu diam. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak dapat disembuhkan. Sebelum Xiao Yan menyelesaikan bagian pertama dari kalimatnya, Lin Yan di sisi berlawanan menampar meja dengan mata memerah saat dia segera memarahi dengan marah. Temperamen orang ini benar-benar membuat sakit kepala. Jangan bertele-tele ketika Anda berbicara dengan saya, dalam hal apapun, saya tidak peduli. Hanya setelah Anda berhasil membantu saya mengusir racun api, saya akan memberi Anda tanaman anggur hijau.
Meskipun dia duduk setelah dimarahi oleh Xiao Yan, Lin Yan masih mengusap hidungnya dan mendengus. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia berkata, karena racun api terlalu dalam, jelas merupakan tugas yang tidak mungkin untuk mengeluarkannya sekaligus. Oleh karena itu, saya hanya dapat mengadopsi metode bertahap. Seberapa lambat itu? Ini adalah pil roh es. Itu untuk sementara dapat menekan racun api di dalam tubuh Anda dan menyebabkannya tidak dapat mengikis alasan Anda. Ingat, minumlah satu setiap hari. Ada total 15 buah yang cukup untuk kamu konsumsi selama setengah bulan. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Lin Yan dengan cepat mengambil botol giok dan menuangkan salah satu pil dengan sedikit keraguan. Pil obat bundar seputih salju memancarkan rasa dingin yang samar. Melihat ini, kegembiraan melintas di wajah Lin Yan saat dia memasukkannya ke mulutnya. Saat pil roh es memasuki tubuhnya, secara bertahap berubah menjadi perasaan sedingin es, menyebabkan cahaya merah di mata Lin Yan sedikit melemah. Melemahnya racun api secara alami paling jelas dirasakan oleh Lin Yan. Segera, ada beberapa keyakinan dalam tatapannya saat melihat Xiao Yan. Tentu saja, pil roh es hanya bisa menekannya dan tidak bisa sepenuhnya mengeluarkannya. Xiao Yan membelai dagunya dan merenung sejenak sekali lagi. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan sebuah kuali obat muncul di atas meja. Dia bergumam, sepertinya aku harus berusaha. Pergi dan jaga pintunya. Jangan biarkan siapapun masuk dan mengganggu saya. Saya perlu memperbaiki beberapa hal. Xiao Yan melambaikan tangannya pada Lin Yan dan memerintahkan. Lin Yan kaget saat mendengar ini. Bahkan Lin Xiuya, Yan Hao, dan orang-orang yang sangat kuat tidak memiliki keberanian untuk membuka mulut mereka dan memintanya untuk menjaga pintu. Namun, setelah memikirkan racun api di tubuhnya, Lin Yan memukul mulutnya dan hanya bisa tanpa daya menganggukkan kepalanya. Dia dengan jujur berdiri dan keluar sebelum menutup pintu. Melihat bahwa Lin Yan telah melakukan apa yang diperintahkan dan pergi, Xiao Yan akhirnya mengalihkan pandangannya ke kuali obat di depannya. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau melesat ke dalamnya. Akhirnya, itu berubah menjadi nyala api yang membara di dalam kuali obat. Saat api meningkatkan suhu kuali obat, Xiao Yan mengeluarkan lebih dari 10 bahan obat dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, dia mengeluarkan inti monster yang memancarkan udara dingin yang samar dan meletakkannya di antara bahan obat. Aku benar-benar harus memberikan beberapa modal jika aku ingin mendapatkan pohon anggur surgawi kayu hijau. Xiao Yan mengatupkan mulutnya dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat peringkat 3 afinitas es inti monster yang telah dia beli sebelumnya. Jumlah semua bahan obat setidaknya akan mencapai sekitar 150.000 koin emas. Namun, Xiao Yan hanya bisa menahan rasa sakit dari kehilangan ini untuk anggur surgawi kayu hijau. Ada cukup banyak hal yang perlu disempurnakan kali ini, tetapi tidak membutuhkan kontrol yang terlalu tepat. Oleh karena itu, di tangan Xiao Yan, yang tingkat pemurniannya telah mencapai level 4 alkemis, tidak terlalu banyak waktu yang terbuang percuma. Sementara api berwarna hijau menggeliat, bahan obat di atas meja dilemparkan ke dalam kuali satu demi satu. Sekitar 10 menit kemudian, satu-satunya inti monster kedekatan es di atas meja juga dilemparkan ke dalam kuali obat. Saat itu diselimuti oleh nyala api yang mengamuk, cairan seputih salju menjadi tersuspensi di atas nyala api hijau. Saat itu bergulir, benang udara dingin mulai naik. Mereka terjalin dengan api dan berubah menjadi kabut putih besar yang muncul dari dalam kuali obat. Mata Xiao Yan menatap langsung ke cairan seputih salju yang memancarkan udara dingin. Setelah cairan itu dipanggang oleh nyala api selama beberapa menit, wajah Xiao Yan perlahan rileks. Dia menjentikan jarinya dan penutup kuali obat secara otomatis jatuh. Dengan lambaian tangannya, kekuatan isap menarik cairan seputih salju di dalam kuali, membentuk busur anggun. Akhirnya, itu dituangkan secara akurat ke dalam botol giok di permukaan meja. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia menatap botol giok yang berisi cairan dingin. Dia tersenyum, melambaikan tangannya dan menyimpan kuali obat di atas meja. Baru setelah itu dia menghadap pintu dan membuka mulutnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Masuk."
Mendengar suara Xiao Yan, Lin Yan, yang menjadi tidak sabar menunggu di depan pintu, buru-buru mendorongnya terbuka dan masuk. Dia menatap Xiao Yan dengan wajah penuh antisipasi. Kau sudah selesai? Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia melemparkan botol giok di atas meja ke Lin Yan. Yang terakhir buru-buru bergegas menangkapnya. Ini adalah cairan roh dingin pembasuh sumsum. Teteskan satu tetes ke dalam baskom besar berisi air jernih. Setelah itu dengan tenang duduk dan berlatih di dalamnya selama setengah jam. Lakukan sekali setiap hari hingga cairan benar-benar habis. Pada saat itu jika masih ada sisa racun api, saya akan membantu Anda menyempurnakannya kembali. Ingat, Anda tidak dapat pergi ke menara pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk berlatih selama periode waktu ini. Jika tidak, efek pengobatan ini akan hilang. Xiao Yan mengingatkan. Baik. Lin Yan agak bersemangat saat dia memegang botol giok. Dia menghadapi Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. Selama kamu bisa mengeluarkan racun api di dalam tubuhku, aku, Lin Yan akan berhutang budi padamu. Saya tidak terlalu tertarik dengan keinginan Anda. Tidak apa-apa selama Anda ingat untuk memberikan saya tanaman anggur hijau pada saat itu. Xiao Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia keluar dari pintu. Sekarang saya akan pergi ke menara penyulingan Ki Langit yang berkobar untuk melakukan retret. Sepertinya saya akan memakan waktu cukup lama. Anda tidak perlu mencari saya selama periode waktu ini. Hei, baiklah, Lin Yan mengangguk. Dia menatap punggung Xiao Yan dan tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. Anak kecil, aku akan membantu sedikit menjaga gerbang pan milikmu selama periode yang kamu latih ini. Dengan saya, Lin Yan, di sekitar, jangan menyebutkan geng putih yang jelek. Bahkan, gigi serigala, Lin Xiuya tidak akan berani melakukan apapun pada gerbang pan. Xiao Yan menghentikan langkahnya. Senyuman terangkat di sudut mulutnya saat dia mengangguk sedikit. Kalau begitu, terima kasih banyak Senior Lin Yan. Bab 485 Salep Roh Api Ganoderma Hijau, Pil Roh Angin Cepat. Setelah berpisah dengan Lin Yan, Xiao Yan bergegas ke menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, yang terletak di sisi utara Akademi Dalam. Pintu menara sudah lama dibuka saat ini. Dengan demikian, itu menghemat waktu tunggu. Xiao Yan tidak tinggal di tingkat pertama lama setelah dia memasuki menara. Sebagai gantinya, dia langsung naik ke level kedua. Mungkin itu karena ada lebih banyak orang yang berlatih sepanjang hari, tapi semua ruang pelatihan kelas atas dan menengah di tingkat 2 ditempati oleh yang lain. Melihat ini, Xiao Yan, yang awalnya bermaksud untuk langsung menuju ke tingkat ketiga, merenung sejenak dan secara acak mencari ruang pelatihan kelas rendah berukuran kecil. Ruang pelatihan kelas rendah yang ditemukan Xiao Yan ini adalah jenis ukuran terkecil. Itu hanya bisa menampung satu orang di dalamnya. Terlebih lagi, dari debu yang menumpuk di dalam ruang pelatihan, terlihat jelas bahwa itu termasuk dalam kategori ruangan yang jarang digunakan orang. Bagaimanapun, api hati di dalam ruang pelatihan semacam ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa ruang pelatihan kelas menengah di tingkat pertama. Oleh karena itu, orang biasa tidak akan sengaja datang ke ruang pelatihan semacam ini kecuali memang tidak ada tempat lain untuk berlatih. Namun, niat Xiao Yan untuk mencari ruang pelatihan satu orang semacam ini bukan demi pelatihan. Dia hanya ingin menemukan tempat yang tenang untuk memperbaiki beberapa pil obat yang dia butuhkan untuk retretnya. Setelah memasuki ruang pelatihan, Xiao Yan menutup pintu dengan erat. Dia tidak memasuki platform batu hitam yang sangat kecil itu. Sebaliknya, dia duduk bersila di tanah. Dengan lambaian tangannya, kuali obat yang baru saja memasuki cincin penyimpanannya beberapa waktu yang lalu dipanggil keluar sekali lagi. Xiao Yan perlahan menutup matanya setelah menempatkan kuali obat pada posisi yang tepat. Dia mulai mencari formula obat yang diberikan Yao Lao padanya, 5 menit setelah dia menutup matanya, yang pertama membukanya. Sukacita samar terkandung di matanya. Salep roh api Ganoderma hijau. Bahan yang dibutuhkan untuk memurnikannya adalah Ganoderma hijau 3 daun, buah teratai api, rumput 1000 roh, inti monster kedekatan api. Pil roh angin cepat. Bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah air liur naga cepat, daun roh malam, inti monster afinitas angin.
Meskipun tingkat kedua jenis pil obat tidak terlalu tinggi, mereka termasuk dalam spesies dengan efek yang sangat unik. Kelangkaan dari jenis formula obat unik ini tidak kalah dengan teknik sonic Dow di antara teknik Dow. Jenis pertama, salep roh api Ganoderma hijau, dapat dioleskan pada tubuh seseorang ketika seseorang berlatih dan membiarkan kulit seseorang menjadi sangat sensitif terhadap energi api alami dan memiliki kekuatan hisap yang unik. Setelah menggosok, salep roh api Ganoderma hijau, semacam ini, bahkan jika seseorang tidak secara sukarela mengedarkan metode Qi seseorang untuk menyerap energi afinitas api antara surga dan bumi akan tetap ditarik dan tanpa henti ditarik ke dalam tubuh seseorang secara otomatis. Tentu saja, salep roh api jenis ini juga memiliki satu jenis kekurangan. Ini akan menyebabkan orang yang mengoleskannya ke kulit mereka merasa mati rasa dan gatal. Jika itu adalah orang yang tidak memiliki pikiran yang kuat, kemungkinan besar orang tersebut tidak akan dapat mempertahankan kondisi pelatihannya, apalagi menyerap energi. Pil obat jenis kedua, pil roh angin cepat, bahkan lebih langka. Ini akan memungkinkan seseorang untuk meningkatkan sirkulasi Dou Qi di dalam tubuh mereka setelah dikonsumsi. Ini seperti menambahkan angin kencang ke kincir angin, menyebabkan sirkulasi dirinya lebih ganas dan lebih cepat. Namun, semuanya memiliki aturannya sendiri. Peningkatan sirkulasi Dou Qi seseorang seperti ini seperti cerukan. Setelah peningkatan kecepatan Dou Qi berlangsung untuk sementara waktu, bagian dalam tubuh seseorang akan mengalami masa lamban. Jika seseorang bertemu musuh selama periode ini, kemungkinan besar dia hanya akan bisa melepaskan setengah dari kekuatannya. Efek kedua jenis pil obat itu aneh. Dalam keadaan normal, sepertinya tidak banyak orang yang memperhatikan mereka. Namun, untuk Xiao Yan saat ini, itu adalah hal yang sangat berguna. Di menara pemurnian Qi langit yang berkobar, ini, energi afinitas api sangat kaya sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Dengan bantuan salep roh api Ganoderma hijau, kecepatan penyerapannya tidak diragukan lagi akan meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, jika kecepatan sirkulasi Dou Qi tiba-tiba bisa menjadi lebih cepat ketika api hati naik di tubuhnya, tidak diragukan lagi akan meningkatkan kecepatan pelatihannya. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kedua jenis pil obat ini saat ini adalah hal-hal yang paling dibutuhkan Xiao Yan. Tingkat kedua pil obat ini tidak terlalu tinggi. Meskipun koordinasi berbagai bahan agak aneh, menyempurnakannya hanyalah masalah waktu bagi Xiao Yan dengan keterampilan alkemisnya saat ini. Setelah dia merevisi tingkat penggabungan dan pengendalian api untuk memperbaiki jenis pil obat pertama di dalam hatinya, Xiao Yan menjentikkan jarinya. Gumpalan api hijau sekali lagi melesat ke kuali obat. Api kuat yang mengamuk segera menyebabkan suhu ruang pelatihan naik sedikit. Xiao Yan duduk bersila di depan kuali obat. Dia melambaikan tangannya dan tumpukan berbagai bahan obat muncul di tanah. Matanya menatap tajam ke nyala api di tengah kuali. Api berwarna hijau terpantul di dalam mata hitam pekatnya. Campuran warna hitam dan hijau tua tampak agak aneh. Tubuh Xiao Yan tidak bergerak sedikit pun. Ekspresinya serius. Kadang-kadang, dia melambaikan tangannya dan angin yang terampil akan membungkus bahan obat di tanah dan melemparkannya ke dalam kuali obat satu persatu, berulang kali menjalani pemurnian dan penggabungan. Perbaikan pertama berlangsung selama total hampir setengah jam. Baru setelah itu secara bertahap berakhir. Ketika Xiao Yan menyimpan sekumpulan besar pasta berwarna merah yang sangat kental ke dalam botol batu giok, penyempurnaan jenis obat pertama, salep roh api Ganoderma hijau, berhasil diselesaikan. Setelah salep roh api Ganoderma hijau berhasil disempurnakan, Xiao Yan tidak mulai menyempurnakan pil roh angin cepat kedua. Sebagai gantinya, dia menelan pil pemulihan energi dan memilih duduk bersila untuk memulihkan Dou Qi-nya. Meskipun memurnikan salep roh api Ganoderma hijau tidak mengonsumsi banyak Dou Qi, kebiasaan ini telah menjadi kebiasaan. Xiao Yan selalu suka mengolah pil obat dalam kondisi terbaiknya. Berada dalam kondisi terbaiknya memungkinkan persepsi spiritualnya dan tingkat kendali nyala api berada di kondisi puncaknya. Jika dia memurnikan pil obat pada saat seperti itu, tidak diragukan lagi tingkat keberhasilannya akan mencapai tingkat tertinggi. Xiao Yan duduk bersila dan hanya beristirahat selama lebih dari 10 menit sebelum dia membuka matanya dengan wajah yang menunjukkan cahaya merah samar.
Dia merasakan Douki yang sedikit lebih kuat di tubuhnya setelah menjalani satu putaran pengobatan dan tanpa sadar tersenyum. Dengan lambaian tangannya, api berwarna hijau sekali lagi naik di dalam ruang pelatihan ini. Mungkin itu karena pil roh angin cepat perlu dibentuk menjadi bentuk pil, maka waktu yang dibutuhkan untuk penyempurnaannya hampir 2 kali lipat dari salep roh api Ganoderma hijau. Lebih dari 1 jam kemudian, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Matanya bersinar saat dia melihat nyala api yang membumbung di dalam kuali. Saat nyala api menggulung, seseorang bahkan bisa samar-samar melihat garis besar beberapa pil obat bulat yang terlihat sebagian. Xiao Yan menghembuskan napas. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan segumpal angin meluncur keluar, membuka penutup kuali. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan beberapa pil obat berwarna hijau pucat terbang keluar dari dalam kuali. Akhirnya, mereka tersedot ke telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan membuka telapak tangannya. 5 pil obat berwarna hijau pucat seukuran ibu jari yang berisi kehangatan tergeletak di dalamnya. Aroma obat samar dipancarkan dari mereka. Ketika dia menghirup aroma obat ini, Xiao Yan merasakan bahwa kecepatan Douki yang mengalir di dalam jalur ki tubuhnya sedikit meningkat. Hehe, mereka memang efektif. Sukacita tanpa sadar melintas di wajah Xiao Yan saat dia merasakan peningkatan kecepatan sirkulasi Douki di tubuhnya. Dia mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati melemparkan pil obat ke dalamnya. Setelah melakukan semua ini, dia menyimpan kuali obat di depannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia kemudian menepuk pantatnya dan berdiri. Saya sudah menyiapkan hal-hal yang saya butuhkan. Sekarang, mari kita masuk ke tingkat ketiga dan bersiap untuk melakukan retret untuk berlatih. Xiao Yan bergumam di mulutnya. Dia mengatur pakaiannya sebelum membuka pintu dan berjalan keluar. Setelah keluar dari ruang pelatihan, aliran manusia yang datang dan pergi muncul di depan mata Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menarik seorang siswa yang berjalan di depannya, dan bertanya tentang arah di mana seseorang bisa turun ke tingkat ketiga. Tiba-tiba ditarik oleh seseorang, siswa tersebut merasa agak tidak sabar dan marah. Namun, ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan, dia tanpa sadar menutup mulutnya. Seseorang akan membutuhkan setidaknya kekuatan bintang 3 Dadho Ushi untuk memasuki tingkat ketiga untuk berlatih. Dia menimbang Xiao Yan naik turun sebelum dengan sopan menunjuk ke arah barat laut. Xiao Yan menyuarakan terima kasihnya sebelum dia membuka langkahnya dan dengan cepat berjalan ke arah barat laut. Setelah hampir 10 menit, tangga spiral yang mirip dengan pintu masuk ke tingkat kedua muncul di depannya. Namun, ada 2 pria yang jelas merupakan instruktur, berdiri di dekat tangga. Xiao Yan melihat bahwa siswa yang memasukinya harus mengeluarkan kartu kristal api mereka sendiri sebelum mereka diizinkan masuk. Keraguan melintas di hati Xiao Yan. Saat dia perlahan berjalan mendekat, kedua instruktur itu meliriknya. Salah satu dari mereka berkata dengan suara lemah. Jika Anda ingin masuk ke tingkat ketiga untuk berlatih, Anda harus memiliki kartu kristal api berwarna biru, dan kekuatan di atas Dadho Ushi bintang 3. Jadi, mereka sedang memeriksa. Xiao Yan tiba-tiba mengerti saat mendengar kata-kata instruktur. Dia mengeluarkan kartu kristal api hijaunya sebelum menyerahkannya. Kartu kristal api hijau? Melihat kartu kristal di tangan Xiao Yan, suara-suara terkejut segera keluar dari mulut kedua instruktur. Segera, mereka menatap Xiao Yan dengan ekspresi heran. Bisakah saya masuk? Xiao Yan tersenyum dan bertanya ketika dia melihat sikap mereka berdua yang tercengang. Kartu kristal api hijau cukup untuk masuk ke tingkat 6 untuk berlatih. Itu secara alami memenuhi syarat untuk memasuki tingkat ketiga. Seorang instruktur tersenyum dan mengangguk. Ada tambahan kesopanan dalam senyumnya. Tidak peduli status seperti apa yang dimiliki seseorang, mudah bagi seseorang yang memiliki kekuatan besar untuk menerima perlakuan sopan dari orang lain. Xiao Yan menerima kartu kristal api hijau yang dikembalikan instruktur dan menangkupkan tangannya ke arah yang terakhir. Setelah itu, dia memasuki tangga spiral dan menghilang di depan banyak tatapan iri. Cek-cek, setelah mendapatkan kartu kristal api hijau pada usia seperti itu. Ini adalah pertama kalinya saya melihat hal seperti itu selama bertahun-tahun. Instruktur sebelumnya tidak bisa membantu tetapi mengatakan dengan cara yang terkejut.
Itu benar, tapi melihat auranya, dia tampaknya masih di kelas Dadhousi. Mengapa dia memiliki kartu kristal api hijau? Instruktur lainnya agak tidak yakin. Tidak ada lebih dari 50 siswa di akademi dalam yang memiliki kartu kristal api hijau. Orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk memilikinya sebagian besar adalah ahli di peringkat kuat, dan kekuatan mereka berada di kelas Douling. Sepertinya beberapa perwakilan siswa baru tahun ini mendapatkan hadiah kartu kristal api hijau oleh Tetua Su. Instruktur di samping ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba berbicara. Lalu anak kecil itu sebelumnya, jangan bilang dia adalah orang yang diperintahkan tetua pertama untuk memberikan perhatian khusus kepada Xiao Yan. Sepertinya, menjadi begitu. Kedua instruktur di pintu masuk ke tingkat ketiga saling memandang sambil merasa tersesat. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya mengangguk dan tersenyum pahit. Bersambung ke episode 96. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.